kompensasi dari PLN yang diatur dalam Permen SDM itu tidak bisa mengakomodir. Terus juga KOI yang waktu itu mati bahkan digugat 10 juta dan kompensasinya mungkin nggak sampai 10 juta yang diberikan PLN kepada konsumen. Artinya banyak kerugian material yang banyak dirugikan dan itu harus dihitung bersama oleh pemerintah, batas-batas ini dan juga seberapa besar potensial loss yang akibat dari gagalnya itu sendiri. Oke. Mas Rio, bisa Anda sampaikan kembali nih mumpung ada Mas Ismail di sini ya, nanti juga bisa disampaikan juga ke pihak PLN, skema kompensasi yang ideal yang seharusnya diterima masyarakat yang merugi besar akibat adanya pemadaman listrik bergilir ini seperti apa, Mas Rio? Ya, kalau kita bicara terkait dengan kerugian, pasti ada dua kerugian, material dan juga imaterial. Material itu pasti kalau misalnya kita bisa aktivitas ekonomi, pasti potensial loss itu yang harus dihitung juga. Jadi memang Permen SDM kita juga masih belum menghitung potensial loss dari aktivitas ekonomi akibat dari gagalnya padam listrik itu sendiri. Yang kedua dari mungkin imaterial lainnya yang juga mungkin jadi masyarakat apalagi rumah tangga pasti kan alat-alat elektronik mereka pasti juga nggak stabil dan juga ketika terus tiba-tiba hidup pasti kan mereka nggak stabil dan juga kalau terjadi sering pasti kan mereka berpotensi rusak. Yang kedua kalau mereka punya anak kecil, nah dia juga sangat mungkin rentan dan juga butuh terkait dengan kebutuhan anak-anak kecil, terus juga rumah sakit, pelayanan publik dan sebagainya dan itu pasti banyak yang harus dipikirkan dan kompensasi ganti rugi itu dari SDM kita perlu dilihat dari bukan hanya kepastian itu hanya hitungan angka 50 sampai 50%, tapi juga lebih dari itu. Itu yang terjadi kayak peternak yang mati, ayamnya 18.000 peternak itu hanya mungkin kalau dilihat dari kompensasi dari PLN yang diatur dalam Permen SDM itu tidak bisa mengakomodir. Terus juga KOI yang waktu itu mati bahkan digugat 10 juta dan kompensasinya mungkin nggak sampai 10 juta yang diberikan PLN kepada konsumen. Artinya banyak kerugian material yang banyak dirugikan dan itu harus dihitung bersama oleh pemerintah, batas-batas ini dan juga seberapa besar potensial loss yang akibat dari gagalnya itu sendiri. Nah minggu ini kan baru pergantian ada RUPS ya dari misalkan dari PLN itu penambahan wadirut ya PLN dan ini harusnya ada perbaikan mal jangka pendek sih gitu dan ini harusnya bukan menunggu waktu jangka panjang, perbaikan ini pemadaman bergilir ada hari per hari oleh karena itu adalah jangka pendek. Kalau nggak bisa jangka pendek ya harusnya baiknya ya YLKI mengusulkan ya dirutnya mundur saja gitu. Oke, Mas Ismail, jadi apa yang bisa dilakukan pemerintah, PLN dalam waktu jangka pendek ini agar bisa mengembalikan lagi kepercayaan masyarakat? Saya kira perbaikan-perbaikan teknis dan non-teknis telah dilakukan Mbak Naila dan seluruh evaluasi yang telah disampaikan oleh Mas Rio tadi insya Allah menjadi masukan yang sangat baik untuk kami diskusikan lebih lanjut terhadap pihak PLN. Dan apa yang kemudian telah dilakukan selama ini tentu saja bahwa sebagai satu-satunya perusahaan yang kemudian menyiapkan pasokan listrik terhadap kebutuhan masyarakat, maka tentu tidak lepas dari berbagai macam kekurangan. Disinilah kemudian sisi daripada pemerintah, kami DPR sebagai fungsi controlling melakukan evaluasi terhadap persoalan-persoalan itu. Terhadap hal-hal jangka pendek, saya kira PLN juga tidak sedang berdiam diri. Apa yang telah dilakukan selama ini mencoba untuk mencari solusi yang terbaik. Tetapi saya sekali lagi sepakat dengan Mas Rio bahwa apa yang disampaikan ini seharusnya menjadi koreksi besar-besaran. Bahkan dengan satu statement tadi yang disampaikan oleh Mas Rio, kalau mau mengambil tanggung jawab yang kemudian merasa bahwa ini tanggung jawab moralnya pimpinan utama, maka tentu saja direksi-direksi ini harusnya mengambil sikap. Ya, mungkin salah satunya tadi yang disampaikan oleh Mas Rio harus mengundurkan diri. Tetapi sekali lagi bahwa jangan sampai kemudian persoalan ini mendorong kita terhadap upaya-upaya yang tidak berfokus terhadap penyelesaian permasalahan yang sementara kita hadapi terhadap krisis pasokan energi yang kemudian dialami di beberapa wilayah provinsi, Mbak Naila. Oke, terkait nantinya ada pengaduan masyarakat ya PLN harus bisa membuka diperbanyak lagi skemanya nanti akan seperti apa gambarannya, Mas Jadi Ismail? sebenarnya kan kalau masyarakat kita tahu, tapi mungkin ini tidak secara umum ya, bahwa PLN kan sudah punya layanan digital. Sekali lagi meskipun itu tidak merata dimiliki oleh seluruh pengguna, tapi kami telah meminta kepada PLN terhadap layanan-layanan utama ULP-ULP yang ada di tingkat kecamatan juga membuka diri untuk menyiapkan layanan aduan setiap saat 1 kali 24 jam. Sehingga kapanpun persoalan itu muncul, mereka akan melakukan taktis cepat sehingga itu bisa sesegera mungkin
bisa diselesaikan. Di luar daripada itu justru sebenarnya kami telah meminta PLN untuk melakukan jemput di lapangan terhadap kemungkinan-kemungkinan masalah yang muncul. Terhadap hal-hal teknis, mungkin Mbak Nela tadi telah saya Ya, sampaikan bahwa ada banyak sekali catatan persoalan ya. jaringan distribusi yang tidak memiliki standarisasi, tiang-tiang yang kemudian tidak terstandarisasi, kabelnya tidak terstandarisasi. Itu telah kami desak secara keseluruhan untuk segera dilakukan evaluasi. Jadi Anda mengakui juga ya memang terdapat masalah tata kelola dan juga pengawasan di tubuh internal dari PLN sendiri yang memang harus segera dievaluasi atas Ya, kejadian ini. saya kira itu. Saya kira poinnya adalah itu, Mbak Naila. Mas Rio, ditambahkan lagi, apakah cukup tadi apa yang dikatakan oleh Mas Ismail sementara masyarakat membutuhkan langkah gerak cepat dalam waktu jangka pendek? Ya, saya pikir tadi apa yang sangat dikatakan Mas Ismail bahwa memang jaringan kita juga banyak ditemukan banyak yang tidak sesuai dengan standar dan itu harusnya harus ada pihak yang bertanggung jawab di sana siapa yang harus mengecek dan siapa yang harus bertanggung jawab untuk mengganti dan itu harus bertanggung jawab bagaimana tanggung jawab sosial maupun juga tanggung jawab secara hukum di misalkan internal perusahaan. Yang kedua adalah sebenarnya dari sisi konsumen mungkin nggak mau tahu jaringan itu apakah sudah SNI, mohon maaf Mas Ismail, konsumen di Indonesia nggak ya sepengetahuan kami juga ada karakteristik kita banyakkan konsumen tidak mau tahu soal proses bisnis gitu. Tapi mereka tahunya hanya di hilirnya saja. Bagaimana layanan itu tersampaikan pada mereka yang baik dan juga berkelanjutan dan juga layanan tersebut adalah andal. Itu yang menjadi salah satu tantangan yang harus dilakukan bagaimana konsumen kita untuk sejauh proses bisnis tidak mungkin banyak yang ingin mengetahui soal itu dan itu menjadi tanggung jawab negara untuk bisa mengawasi termasuk juga Mas Ismail dan teman-teman Komisi 6 untuk melakukan pengawasan itu. Dan jangka waktu pendek saya pikir yang harus dipastikan adalah ya hentikan pemadaman bergilir dan juga siapkan pasokan dan juga bagaimana tidak ada atau pemberian kompensasi bagi konsumen-konsumen yang terdampak yang itu yang harus dilakukan dalam jangka pendek saya pikir. Oke, Mas Ismail, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang sedang menonton saat ini? Apa jaminannya bahwa nanti nggak ada pemadaman bergilir lagi atau seperti apa yang ingin disampaikan pemerintah dalam hal ini? Pertama, bahwa situasi krisis energi global memang sedang tidak dialami oleh bangsa kita saja. Maka tentu saja sebagai kondisi yang kita pahami bersama seperti itu, maka tentu juga terlepas bahwa persoalan yang begitu banyak yang sedang dihadapi oleh PLN, masyarakat juga diminta untuk senantiasa bijaksana menggunakan energi, melakukan penghematan kalau memungkinkan, dan terlepas dari itu bahwa dukungan ini tidak hanya kemudian hadir dari kami sebagai bagian daripada evaluatornya pemerintah, tetapi juga masyarakat saya kira dengan sangat perlu untuk melakukan dukungan terhadap kebijakan-kebijakan yang sedang disusun. Bahwa kami paham situasi ini tentu saja tidak mengenakan, situasi ini tentu saja tidak baik, tetapi sekali lagi kondisi ini perlu sama-sama kita pahami. Dan satu sisi bahwa PLN terhadap seluruh persoalan ini harus turut serta mempertanggungjawabkan secara utuh keseluruhan, jangan sampai kemudian yang paling dirugikan adalah masyarakat kita. Saya kira itu, Mbak Nela. Baik. Terakhir Mas Rio, dari perspektif YLKI seperti apa juga yang ingin disampaikan kepada masyarakat dan juga jika memang ada aduan harus kemana? Mungkin bisa disampaikan juga di sini. Setuju apa yang tadi garis bawahi di akhir adalah tadi Mas Ismail bilang bahwa konsumen atau pelanggan jangan jadi pihak yang paling terbebani dalam hal ini atau korban dan itu yang harus digaris bawahi dan ini bagi konsumen itu listrik itu menjadi fundamental dan itu harus negara hadir untuk memastikan bahwa sektor ketenaga listrikan di Indonesia itu andal dan juga berkelanjutan itu yang paling penting. Yang kedua dari sisi konsumen, yang paling penting adalah yang terdampak itu sendiri. Kompensasi yang ditunggu-tunggu bagi konsumen tidak perlu mungkin mengemis-kemis dari kepada pihak operator, tapi otomatis ya, masuk kepada konsumen. Kompensasi itu yang ditunggu. Yang kedua adalah kepastian janji untuk tidak ada pemadaman bergilir. Yang ada adalah menyala bergilir dan menyala terus. Itu yang harus penting dan itu menjadi garis bawahi ke depan. Dan juga bagi konsumen sendiri yang terbuka, saya pikir harus teman-teman PLN juga harus membuka telinga lebar-lebar untuk bisa mendengar keluhan konsumen dan juga ada konsumen dan harus reaktif bagaimana menyelesaikan konsumen. Yang terakhir adalah yang penting adalah kita menyampaikan pesan kepada PLN untuk bisa memperbaiki komunikasi sehingga tidak ada simpang siur informasi kepada konsumen dan juga ketika ada pemadaman di suatu daerah maka hak konsumen secara dasar yaitu informasi harus diinformasikan sehingga konsumen
yang sebagai pelanggan listrik mendapatkan informasi dan juga mereka bisa bersiap-siap akan misalkan ada suatu pemadaman berdiri di daerahnya masing-masing. Baik, terima kasih para narasumber sudah bergabung di kesempatan NTV Prime kali ini. Rio Priambodo, Sekretaris Eksekutif YLKI, dan juga Ismail Bahtiar, anggota Komisi 6 DPR RI. Terima kasih, selamat beraktivitas kembali.